Halo semua, pada kesempatan ini saya mencoba untuk share bagaimana cara membaca foto toraks. Di sini saya persempit pada kasus trauma saja, bagaimana cara membacanya dengan cepat. Ini tutorial singkat aja ya, semoga bisa diserap dengan baik. Oke, kita langsung saja. Memang sebaiknya foto toraks itu posisinya PA, posterior anterior view. Namun seringkali pada kasus trauma, karena pasien yang tidak sadar atau sulit berdiri, membuat kita harus menerima foto dengan posisi AP ya, anteroposterior. Ini bukan hal besar yang harus kita persoalkan, yang penting fotonya layak dibaca. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca dengan baik dengan keilmuan yang kita punya. Nah, ada banyak metode dalam membaca foto toraks. Pada kasus trauma, saya lebih suka menggunakan mnemonik atau jembatan keledai seperti ABCDE. Saya pikir itu cukup. Nah, langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membaca dengan metode ABCDE, pastinya satu, cek identitas pasiennya. Nama, umur, rekam medis, ya. Yang kedua, tanggal dan waktu pengambilan. Itu penting. Yang ketiga, cek marker. Jujur ini sebenarnya hampir tidak pernah diterapkan ya kalau cek marker pada foto toraks. Karena apa? Karena secara radioanatomi kanan kiri itu bisa dibedakan. Kecuali kasus dextrokardi atau situs inversus. Tapi ini insidensinya kecil, 0,01% dari populasi. Setelah beberapa langkah di atas, kemudian kita menggunakan mnemonik berikut. A, B, C, D, E. A. Apa itu? Airway. Apa yang dievaluasi di airway? Trakea. Apakah trakeanya di tengah atau bergeser? Kalau bergeser itu yang kita sebut deviasi. Apakah dia deviasinya ke kiri atau ke kanan? Itu untuk A. Kemudian B, breathing and bone. Beberapa mnemonik menggunakan abjad B hanya untuk bone. Namun saya lebih memilih untuk menggunakan breathing ya. Terlebih ini kasus trauma. Jadi B di sini saya kategorikan breathing and bone. Pada beberapa kasus trauma, temuan kelainan pada foto toraks tidak jarang kita bisa menilai langsung saat kita pertama kali melihat hasil fotonya. Contoh seperti tension hemotoraks masif. Nah, itu kan kelainannya tampak jelas. Namun kerap kali kita ini tidak teliti memperhatikan kelainan bone yang menyertai. Jadi pada B, breathing and bone. B, breathing. Apa sih yang dievaluasi? Satu, yang paling mudah. Sudut costophrenikus. Evaluasi kanan dan kiri. Tajam atau tumpul. Bila tumpul, atau dia terisi ya, menandakan sebuah indikasi adanya efusi. Kalau pada kasus trauma, kita berpikir ini kemungkinan adanya hemotoraks. Kemudian yang kedua, pleural line. Normalnya tidak terlihat. Karena pleura parietalis dengan pleura visceralis itu menempel dengan dinding toraks. Nah, bila pleural line nampak, itu mengindikasikan suatu kondisi pneumotoraks. Yang ketiga, evaluasi lapangan paru. Apakah ada gambaran perselubungan atau gambaran radio opak pada sisi paru kanan atau kiri yang menandakan terjadinya kontusio. Ini kita bahas trauma ya. Kemudian B yang kedua itu bone. Garis fraktur atau diskontinuitas tulang. Berapa bone yang dievaluasi? 4. Apa aja? 1. Klavikula. Dievaluasi kanan dan kiri. Ada nggak garis fraktur? Ada nggak diskontinuitas? Yang kedua, kosta. Nah, kosta ini, kalau untuk kosta posterior itu bentukannya seperti huruf A. Itu disusuri satu-satu dari kosta 1 hingga ke 10 dia bisa kelihatan. Kemudian yang kosta anterior itu bentukannya seperti huruf V. Nah, ini dapat disusuri dari kosta 1 sampai kosta 6. Evaluasi baik-baik atas ke bawah, kanan dan kiri. Yang ketiga, skapula. Nah, ini sering miss di sini. Skapula sering jarang sekali dievaluasi. Jadi jangan lupa evaluasi skapula kanan dan kiri. Yang keempat, vertebra. Ya, apakah ada garis fraktur atau diskontinuitas tulang? Kemudian C, kardiak. Apa yang dievaluasi? Ya jantung dan mediastinum. Ukuran jantungnya bagaimana?
Cardiothoracic Index. Nah, itu ada hitungannya. Kadang kita bisa evaluasi langsung dengan tampakan hasil fototoraks. Apakah ada gambaran water bottle sign yang mengarah ke indikasi tamponade jantung, ya? Pelebaran mediastinum ada atau tidak yang mengindikasikan suatu kasus trauma vaskular besar. Kemudian D, diafragma. Apa sih yang dievaluasi dari diafragma? 1. Evaluasi kontur diafragma yang normalnya licin dan intak. Kita semua tahu diafragma kanan lebih tinggi daripada yang kiri karena di kanan ada hepar. Namun kondisi tertentu seperti kasus pneumotoraks, level diafragma dapat sama dengan kiri atau bahkan dia lebih rendah daripada yang kiri. Akibat apa? Akibat efek desak ruang oleh udara dalam rongga dada. Nah, pada kasus luka tusuk area torakoabdominal, kita harus evaluasi baik kemungkinan laserasi diafragma yang ditandai dengan gambaran diafragma yang tidak intak dan ada perselubungan dan kesan diafragmanya meninggi. Itu harus dievaluasi. Yang kedua yang harus dievaluasi dari diafragma adalah free air, udara bebas di subdiafragma kanan. Kenapa tidak kiri? Ya karena di kiri ada gambaran udara gaster. Udara bebas subdiafragma kanan ini menandakan adanya kebocoran gastrointestinal. Kemudian yang terakhir E, emfisema subcutis dan etc. Lainnya, adakah gambaran gelembung udara atau gambaran radiolusen kecil-kecil ya atau masif di subcutis? Dapat dievaluasi di area leher, supraklavikula, dan area lateral toraks. Terkadang terjadi kasus pneumotoraks tapi tidak tampak pleural line, namun terlihat gambaran emfisema subcutis. Bisa jadi itu suatu pneumotoraks yang tidak terlihat pleural line-nya, atau bisa jadi itu suatu kondisi tracheobronchial injury, ya. Kemudian untuk yang E yang lain itu yang dievaluasi adalah corpus alienum, baik benda tajam atau tumpul, ya. Kemudian instrumen medis seperti ETT, NGT, ya, PET, monitor, kabel monitor. Oke, saya pikir itu cukup untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bisa dipahami dengan cepat dan baik. Bila masih ada kebingungan, boleh ditonton ulang-ulang saja ya. Sampai di sini dulu. Bless to blessing. God bless you.